Sumsel 24 jam hari ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro di Palembang rupanya ikut berimbas pada turunnya omset para pelaku usaha, salah satunya toko fashion Cilubba. Alhasil, toko fashion ini mulai mencari strategi lain agar tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19, salah satunya menjual produk secara online. Sejak pemberlakuan PPKM Mikro di Kota Palembang berimbas pada penurunan omset yang dialami para pelaku usaha. Toko fashion Cilubba misalnya, toko yang menjual berbagai pakaian dan aksesoris ini mengalami penurunan omset hingga 50%. Owner Cilubba, Cindy Novella, mengatakan penurunan omset dipengaruhi karena adanya pengurangan jam kerja sejak pemberlakuan PPKM. Padahal toko yang dikelolanya sejak 10 tahun ini baru ramai pengunjung sekitar pukul 5 sore hingga 8 malam. Sayangnya pada jam tersebut tokonya harus tutup sesuai dengan aturan PPKM. Untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19, Cilubba menjual produknya secara online baik di sosial media dan marketplace seperti Shopee. Selain memanfaatkan sosial media dan marketplace, Cindy juga rajin memberikan promo menarik agar konsumen tertarik membeli produknya. Berkurang Pak, bisa 40-60%. Jadi lumayan lah. Jadi selama PPKM ini kami lebih mengandalkan untuk berjualan secara online. Offline juga, cuman maksudnya itu terjadi pengurangan lumayan banyak kayak gitu. Sangat berpengaruh karena kan di Cilubba Shop itu biasanya jam operasionalnya jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Tapi semenjak terjadinya PPKM ini, kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi biasanya itu jam rame untuk pengunjung itu dari jam 5 sampai jam 7 malam. Karena kan biasanya setelah jam kerja, nah biasanya rame kan kayak gitu toko jam 5 sampai jam 7. Tapi karena sekarang terjadi PPKM, jadi kami tutupnya hanya sampai jam 5 sore aja. Jadi kami lebih mengandalkan penjualan secara online. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palpres.com. Pemirsa, pemerintah Kota Palembang melalui Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palembang bekerja sama dengan salah satu dealer Honda, Astra Motor Sumatera Selatan membagikan paket sembako kepada masyarakat Kota Palembang yang terdiri dari pedagang kaki lima, warga kurang mampu dan usaha kecil lainnya di 40 titik. Senyum sumringah terpancar di wajah puluhan PKL yang berjualan di Pasar 7 Ulu bawah jembatan Ampera setelah menerima paket sembako dan alat pelindung diri berupa masker dan cairan pembersih tangan. Paket sembako tersebut mereka terima langsung dari tangan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kasat Pol PP Kota Palembang GA Putrajaya, didampingi sejumlah personilnya dan Promotion Supervisor Astra Motor Sumsel, Mahendra Hutama. Para PKL yang mengaku sangat terbantu dengan pemberian sembako tersebut di tengah kegalauan akibat sepinya pengunjung pasca pemberlakuan PPKM Mikro yang diperketat sebagai buntut melonjaknya jumlah penderita terpapar COVID-19. Sementara Kasat Pol PP Kota Palembang GA Putrajaya mengatakan, kegiatan ini wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini yang semua terkena dampak perekonomian, terutama pedagang kecil. Pembagian paket sembako di 40 titik ini merupakan CSR dari dealer Honda, Astra Motor Sumatera Selatan. Kegiatan bagi-bagi sembako, karena saat ini kita ada bantuan dari Honda, khususnya bagi-bagi sembako yang mana ini perdana kita lakukan. Mungkin 40 titik. 40 titik. Kita lakukan pembagian sembako. Alhamdulillah pada pagi hari ini cukup bagus dan masyarakat sudah antusias dengan adanya kegiatan pembagian sembako ini. 40 titik. Ini 40 titik. 50 lebih lah. 50 lagi paket ya? 30 paket. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna terkait penyampaian pertanggungjawaban pelaksana anggaran tahun 2020. Dari hasil rapat tersebut, diketahui pendapatan asli daerah Palembang mengalami defisit.
Wabah COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 membuat pendapatan asli daerah Kota Palembang mengalami defisit. Hal ini diketahui dalam rapat paripurna ke-10 yang digelar DPRD Kota Palembang. Dalam rapat tersebut terkait penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksana anggaran tahun 2020 oleh Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo. Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin mengaku baru menerima laporan secara lisan. Untuk itulah, laporan PAD defisit tersebut akan dibahas melalui komisi untuk mengetahui penyebab dan solusi pendapatan Palembang mengalami minus. Meski demikian, diakuinya bahwa Palembang sebagai kota jasa sehingga banyak pendapatan diterima dari pajak daerah. Dengan kondisi pandemi ini akan terdampak sekali pada PAD. Sementara itu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengaku jika pengurangan PAD dikarenakan pandemi COVID-19. Selain itu, pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan refocusing PAD, namun hal ini belum mendongkrak pendapatan daerah. Jadi bukan anggaran, pertanggungjawaban APBD tahun 2020. Ini sesuai dengan aturan, ya, bahwa disampaikan pertanggungjawaban ini di tahun berjalan, ini 6 bulan tahun berjalan maksudnya. Tadi sudah kita sampaikan terkait dengan pertanggungjawaban, mudah-mudahan ini dibahas, ada waktu untuk Dewan membahas ini, dan insya Allah dalam waktu dekat akan diberikan hasil pertanggungjawabannya rekomendasi kepada pemerintah kota. Semoga pembahasan ini bisa berjalan secara lancar. Ya karena kita defisit, ya makanya kita kan defisit karena kita pandemi terkait dengan pendapatan yang sudah beberapa kali kemarin di 2020 kita refocusing, kemudian di perubahan kita anggarkan, tetapi inilah kondisi kita tidak bisa saat ini di tengah-tengah pandemi ini membebankan kepada katakanlah penyumbang pajak daerah. Ya. Mereka juga seperti hotel kan ada subsidi dari pemerintah pusat. Ya, supaya mereka tetap bisa bertahan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.